Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang KTK atau kapasitas tukar kation tanah. Sebelum masuk ke penjelasan, inilah nama-nama anggota kelompok 3. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah salah satunya timbangan analitik. Kemudian ada Erlenmeyer sebagai wadah larutan selama proses titrasi, seperangkat alat titrasi untuk menitrasi larutan KTK total dan parsial, seperangkat alat destilasi yang terdiri atas labu destilasi, kondensor, dan wadah penampung. Berfungsi untuk memisahkan bahan kimia akibat perbedaan titik didih. Corong gelas untuk menyaring larutan, gelas piala 50 ml dan 25 ml, kertas saring untuk menyaring larutan tanah, cawan kaca untuk wadah menimbang tanah, pipet gondok untuk mengambil larutan, NH4 asetat untuk menjenuhkan tanah dalam keadaan elektrolis. Alkohol C2H5OH digunakan untuk mengeringkan sampel tanah. H2SO4 0,1N campuran H3BO3 2% berfungsi dalam mengikat amonia. Dan indikator methylene red brown cresor hijau sebagai indikator warna ketika pH asam berubah menjadi basa, yaitu menjadi warna kuning. Langkah-langkah dalam pengukuran kapasitas tukar kation tanah. Letakkan cawan kaca di atas timbangan analitik. Kemudian tekan tombol enter untuk mendapatkan angka 0 pada timbangan. Taruh tanah kering lolos saring 2 mm di atas cawan kaca dan timbang kurang lebih 5 gram. Tempatkan sampel tanah pada gelas piala 50 mm. Kemudian tambahkan NH4 asetat 20 mm sampai terendam dan biarkan sampai semalam. Larutan amonium asetat memiliki fungsi untuk menjenuhkan tanah dalam keadaan elektrolis. Esok harinya, siapkan kertas sharing, lalu tempatkan sampel pada corong gelas beralaskan kertas sharing yang dipasangkan di atas Erlenmeyer. Tuangkan NH4 asetat sebanyak 15 ml ke atas contoh tanah, sehingga tidak ada partikel tanah yang terbawa ke dalam Erlenmeyer. Lakukan sebanyak 10 kali hingga didapatkan volume larutan yang tersaring kurang lebih 100 ml. Larutan hasil pencucian kemudian disebut aliquot yang digunakan untuk analisa KTK parsial, yaitu K, Na, Ca, dan Mg. Ambil larutan yang ada dalam Erlenmeyer dan mengganti Erlenmeyer yang masih bersih. Tuangkan ke atas contoh tanah 15 ml alkohol 98%. Kemudian ambil larutan hasil saringan dan dibuang. Masukkan tanah dan kertas saring yang telah dicuci dengan alkohol ke dalam labu destilasi. Tambahkan Aquades sebanyak 250 ml dan NaOH pekat sebanyak 20 ml dengan gelas ukur. Usahakan mengalir melewati dinding labu. Hasil destilasi ditampung dengan larutan H3BO3 2% dengan campuran 4 tetes indikator metil merah dan 4 tetes brown cresol hijau. Proses destilasi merupakan pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih suatu bahan kimia. Proses destilasi dalam analisis KTK dilakukan selama 30 menit, yang dihitung saat mulai mendidih. Selama proses destilasi larutan akan berubah dari warna kehijauan menjadi kebiruan. Hasil destilasi kemudian dititrasi dengan H2SO4 0,1N sehingga warna berubah menjadi merah muda. Catat volume titran sebelum dan sesudah proses titrasi.
Mungkin demikianlah penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.